debt collector. Kerja apa sih yang Bapak kerjain? Bapak nggak bisa cerita. Kita dikejutkan dengan sebuah plot twist. Siapa sangka Albert, kepala asisten kepercayaan Dominic yang selalu kaku dan cukup misterius, ternyata adalah ayah kandungnya Jevan. Bayangkan, sementara Jevan sedang sibuk nongkrong bersama sahabat-sahabatnya, ternyata sang papa adalah orang kepercayaan bos besar yang sedang bersikeras menghancurkan hidup salah satu sahabatnya, Mohan. Benar-benar sebuah rahasia keluarga yang lebih kedap udara daripada wadah makanan mahal. Sebenarnya sih cukup unik nih guys. Atau mungkin Albert sedang pura-pura nggak tahu kalau Jevan selama ini berteman baik dengan Mohan. Padahal kan Jevan merupakan jebolan asrama 9 ilmu. Dan sekarang Jevan bersekolah di Tirta Pesada, tempat yang sama dengan Mohan. Sebagai intel kepercayaan Dominic, harusnya Albert tahu dong siapa saja orang yang berada di lingkaran Mohan, termasuk putranya sendiri. Apakah ini bentuk pengabaian profesional, ataukah Albert sedang melakukan deep cover demi melindungi Jevan? Entahlah nih, hanyalah penulis skenario dan Tuhan yang tahu. Sebagai anak, Jevan benar-benar buta soal di mana sih koordinat kantor papanya. Yang Jevan tahu hanyalah saldo rekening sang mama selalu subur setiap bulan berkat kiriman rutin sang papa. Albert memang rajin menelpon, tapi urusan pulang ke rumah itu udah seperti sedang menunggu hilal, sangat langka. Paling cepat 3 bulan sekali, itu pun kalau beruntung. Sisanya selalu ada alasan klasik, masalah di tempat kerja, yang membuat kepulangan Albert selalu tertunda lebih lama dari masa aktif kuota internet. Alasan Albert susah pulang ke rumah sebenarnya simpel tapi cukup ngenes guys. Dominic, sang bos, adalah nyonya tua yang manja yang sepertinya nggak bisa hidup tanpa Albert. Albert harus siaga 24/7 seperti minimarket. Bukan cuma mengatur barisan pelayan agar rumah tetap kinclong, Albert juga merangkap jadi polisi lalu lintas untuk urusan semua orang di rumah itu. Tugas utama Albert menjadi brankas berjalan yang menyimpan rapat rahasia masing-masing penghuni rumah, dari mulai skandal kecil sampai rencana jahat tingkat tinggi. Bisa dibilang status Albert saat ini gaji mah sultan, resiko siap modal. Bayarannya memang fantastis sebandinglah dengan beban rahasia yang ia pikul sampai punggungnya mungkin terasa encok. Namun hidup Albert selalu di ujung tanduk. Sedikit aja Dominic yang gampang curigaan, merasa nggak nyaman atau mencium aroma pengkhianatan, maka baik karir dan juga mungkin nyawanya Albert bisa langsung tamat. Salah sedikit bukan cuma dipecat, bisa-bisa Albert langsung dieliminasi dari daftar pemain dunia ini. Nyariin telur debt collector. Kerja apa sih yang Bapak kerjain? Beralih ke Vicky, sebenarnya dunia Vicky masih belum terlalu sepenuhnya baik-baik aja ya, dengan statusnya anak buronan koruptor tersemat masih di pundaknya. Hidup Vicky udah cukup menderita tanpa harus ditambah drama orang tua yang hilang bak ditelan bumi. Papanya masih jadi buronan, sementara mamanya mendadak mode pesawat alias sulit dihubungi. Bukannya dicari untuk dipeluk, Vicky malah merasa orang tuanya sedang asik main petak umpet dengan hukum dan tanggung jawab. Sementara Vicky dibiarkan sendirian di garis depan. Alur terbaru cukup mengiris hati. Bukan kabar rindu yang datang menghampirin Vicky, melainkan kabar adanya debt collector yang hendak menagih utang selangit yang telah dipinjam entah oleh papa atau mamanya. Vicky hanya bisa meratap mendengar ini. Gajinya sebagai pelayan kafe bahkan mungkin gak cukup untuk membayar bunga utangnya aja. Bayangkan, Vicky sedang fokus belajar mati-matian demi beasiswa kuliah, malah disuruh melunasi cicilan yang bukan hasil nikmatnya. Benar-benar definisi yang makan nangkanya siapa? Vicky yang kena getahnya. Namun setiap sinetron biasanya akan ada secerca cahaya di ujung terowongan. Berkat dukungan dari teman-teman, kemungkinan besar Vicky nggak akan menyerah dan mencoba peruntungan dengan menggugah video bakatnya ke platform Zona Bakat. Dengan iming-iming hadiah uang tunai untuk 3 besar view terbanyak, Vicky mulai ikut berjuang. Siapa tahu ya algoritma sedang berpihak padanya, hingga Vicky akan segera direkrut oleh PH milik Ken atau bahkan milik Fadkil. Uang hadiah itu akan menjadi satu-satunya harapan agar para penagih utang berhenti mencari Vicky.
Kita memang ya guys nggak bisa memilih menu di restoran orang tua. Kita lahir dari siapa itu udah takdir. Namun sebagai anak kita merasa punya kewajiban moral untuk membantu kesulitan orang tua. Meskipun batas wajar itu kini udah sangat tipis, Vicky tetap berjuang ya membantu dalam batas kemampuannya. Sembari berharap suatu saat nanti kedua orang tuanya sadar bahwa mereka punya harta yang lebih berharga dari segalanya, yaitu seorang anak yang luar biasa tangguh. Kita perlu bicara. Gue harus dapat. Beralih ke Hana, siang itu sepulang sekolah, Hana harus sempat mencicipi rasanya diculik oleh anak buah Blade demi sebuah interogasi yang cukup mendebarkan. Masalahnya, Blade sedang mencari Mika yang sekarang ini hilang tanpa jejak. Sementara Hana sendiri adalah korban ghosting yang masih sedih ditinggalkan Mika dan Alin tanpa penjelasan. Alih-alih mendapatkan jawaban, maka Blade hanya mendapatkan wajah Hana yang penuh kesedihan mendalam. Benar-benar situasi yang canggung. Yang satu mau marah, yang satu malah mau curhat masalah hati. Di tengah suasana yang cukup menegangkan itu, Hana justru nekat banget nih. Dengan berani, Hana menyampaikan niatnya untuk keluar dari misi yang telah diberikan Blade sebelumnya. Respon Blade, murka tingkat dewa. Bayangkan, rencana besarnya sudah cukup berantakan. Target yang seharusnya akan dijadikan kambing hitam, yaitu Mika, telah menghilang. Hana pun sekarang malah mau resign. Blade yang emosi pun langsung ya memberikan ultimatum maut. Hana harus segera mengembalikan seluruh uang muka dalam waktu 2 hari. Jika enggak, Hana diancam akan dibuat dalam hidup penyesalan seumur hidup. Sebuah ancaman yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar diputusin pacar. Jelas ya, Hana pusing 7 keliling harus mencari kemana uang segepok dalam waktu singkat. Harapan Hana satu-satunya sekarang ini ada pada PH milik Fata dan Akila. Untungnya, Slay Queen manajer mereka yang tangguh sudah menyiapkan strategi jitu nih untuk memperkuat tim Buzzer Beat. Nama-nama baru seperti Dava, Divai, dan Yudetra sudah siap masuk radar. Hana sih berharap jika Fata dan Akila setuju dengan formasi ini, kontrak akan segera ditandatangani dan uang muka bisa langsung cair di tempat. Ini cukup simpel ya dan masuk akal, menggunakan bagian uang mukanya dari PH milik Fata dan Akila nanti untuk membayar hutang pada Blade. Jika alur ini berjalan mulus tanpa hambatan, Hana bisa bernafas lega dan lepas dari cengkraman Blade yang menyeramkan. Hana pun bisa bermain musik tanpa beban pikiran. Ya, semoga aja proses perekrutan gak sekedar jadi wacana dan berjalan lebih cepat. Karena 2 hari bagi orang yang sedang dikejar hutang bagaikan 2 menit aja guys.